Season 2 bab ke-98. Arfan yang tadinya ikut duduk bersama Vika, Vanos dan Arash, langsung berdiri saat mendengar seseorang memanggilnya. Ternyata yang ditunggu-tunggu datang juga. Tak hanya Arfan, Arash malah lebih terkaget-kaget lagi saat melihat pemuda yang baru saja memanggil Arfan dengan sebutan Abi. Meski memakai topi, tapi Arash belum pikun. Dia masih kenal pemuda itu meski bertopi. "Kamu temannya Aska, kan?" Tebak Arash saat pemuda itu melepas topinya. Pemuda yang merupakan kakak pertama dari Vika itu tampak terkejut saat ditegur seperti itu. "Om, kok ada di sini?" tanya pemuda itu. Dia terlihat gelisah karena merasa ditatap oleh Arash. "Fathan, kan?" tanya Arash setelah dia meneliti dengan seksama. Dan dia yakin pemuda adalah Fathan. "Om, ayahnya Aska dan..." Pemuda itu nampak ragu menyebut nama Azura karena merasa sangat bersalah dengan gadis itu. "Azura? Ingat kan?" Arash merasa sakit saat mengingat apa yang sudah dilakukan Fathan pada anak-anaknya. Tapi melihat Fathan sekarang yang kesusahan seperti ini, dia pun memilih untuk mengikhlaskan. "Ingat Om, maaf Om," ucap Fathan. Ya, pemuda itu 100% memang Fathan. "Lo kalian kok bisa saling kenal?" tanya Arfan yang sekarang heran ternyata Arash dan Fathan saling kenal. "Dia temannya Aska dan Azura. Pernah main juga ke rumah, jadi aku masih ingat betul wajahnya," ucap Arash. "Oh gitu. Ternyata dunia memang selebar daun kelor. Ternyata kamu satu sekolah sama Aska dan Azura ya, kakak sulung?" "Iya Abi. Saya satu sekolah sama Aska dan Azura," ucap Fathan sambil menunduk. Dia nampak malu pada Arash. Dia khawatir Arash akan menceritakan semua keburukannya pada Arfan. Dan mendadak dia khawatir Arfan akan mengusirnya dari sini. "Fathan, ayahnya Aska dan Azura ini namanya Arash. Dia itu saudara kembarmu," ucap Arfan. Pantas saja garis wajah Abi kayak tidak asing buatku. Tapi aku lupa siapa. Kayak pernah kenal. Meski gak sama persis karena Abi Arfan berjenggot sedangkan Om Arash tidak. Jadi ternyata mereka berdua saudara kembar, batin Fathan. "Kenapa kok malah bengong?" tanya Arfan pada Fathan. "Enggak, Abi. Maaf. Kakak, kenapa sekolahnya lama sekali? Aku nungguin kakak lama banget. Ini aku ngantuk habis makan es krim. Aku mau bobo, Kak," ucap Vika sambil memeluk Fathan. "Ya sudah kakak temenin bobok ya," ucap Fathan. Dia lalu menatap Arash dan Arfan bergantian. "Abi, Om, saya permisi nemenin Vika tidur dulu ya," ucap Fathan. "Kamu kan belum makan siang, Fathan," ucap Arfan. "Gak apa-apa, Abi. Nanti saja setelah Vika tidur. Maaf saya pamit dulu." "Ya sudah kalau gitu. Tapi nanti beneran ya langsung makan. Jangan sampai telat makan," ucap Arfan. "Iya, Abi." Fathan undur diri lalu pergi sambil menggandeng Vika. Sedangkan Vanos mengikuti dari belakang tanpa mengatakan sepatah kata pun pada Arash dan Arfan. "Gimana ceritanya Fathan dulu pernah ketemu sama kamu, Rash?" tanya Arfan. "Fathan dulu pernah ngejar-ngejar Azura. Sampai datang ke rumahku segala. Tapi ternyata, sudahlah kayaknya gak perlu ngebahas aib orang kan? Aku rasa dengan masalah yang sekarang dia hadapi, bisa menjadi pelajaran berharga untuknya. Agar kelak dia tidak menyakiti hati orang lagi," ucap Arash. Arash bisa saja menceritakan semua perilaku buruk Fathan pada Arfan. Tapi dia khawatir Arfan akan berubah sikap atau malah berprasangka buruk pada Fathan. Biarlah Arfan hanya tahu baiknya Fathan saja. "Oh, jadi dulu Fathan pernah naksir gitu sama Azura? Ya begitulah. Cinta monyet. Namanya juga ABG, pasti gak jauh-jauh dari cinta-cintaan.
Tapi kan aku melarang Aska dan Azura pacaran, jadi ya Fathan bertepuk sebelah tangan. Ucap Aras sambil tersenyum. Oh gitu ceritanya. Berarti kamu tahu dan bapaknya Fathan siapa? Tahu? Pengusaha yang kemarin jadi mafia minyak. Tahu kan? Bima Sakti Wibowo. Itu bapaknya Fathan. Aku tahu dari Aska dan Azura. Heboh banget di sekolahan katanya. Sebenarnya udah disuruh balik sekolah lagi. Tapi Fathannya yang gak mau. Ujar Aras. Bima Sakti Wibowo? Aku gak tahu, Rash. Jarang nonton TV sih. Di rumah dikuasai sama Ryan. Biasa nonton kartun. Udah kelas 6 masih aja suka nonton kartun. Jadi aku gak pernah nonton berita. Habis Isya juga udah tidur kok. Apa ya lu, Fan? Masa gitu aja gak tahu? Jangan-jangan lele berubah jadi ikan lo gak tahu, Fan? Lah kan lele emang ikan. Jawab Arfan. Ya udah berarti gak ngantuk lo, Fan? Hei. Oh ya nanti aku izin bicara sama Fathan ya. Ngomong aja, Rash. Ngapain minta izin? Aku mau ke kolam dulu. Biasa persiapan kirim. Ucap Arfan. Ya udah aku mau tunggu di Fathan dulu. Dia ikut nyortir gak? Ikut. Tapi kan dia lagi nemenin adiknya. Udah biarin aja. Masih banyak santri yang lain kok. Kasihan dia. Arfan dan Aras pun berpisah di sini. Arfan ke kolam karena di sana sedang persiapan kirim ke warung-warung makan, sedangkan Aras menunggu Fathan keluar. Tak terlalu lama dia menunggu akhirnya Fathan keluar sambil tergesa-gesa. Dia sampai tidak melihat Aras yang sedang menunggunya. Fathan! Panggil Aras. Pemuda itu langsung menghentikan langkahnya dan menoleh ke kanan. Kaget dia saat melihat orang yang memanggilnya. Om, ada apa? Tanya Fathan. Aku perlu bicara sama kamu. Maaf Om, saya harus pergi ke kolam untuk nyortir ikan. Sebenarnya ini sudah telat. Tapi gak apa-apa daripada tidak datang. Ucap Fathan. Pemuda itu terlihat serius. Udah gak apa-apa. Gak usah ke sana. Udah banyak yang bantu kok. Aku juga udah izin pada Arfan untuk mengajakmu bicara sebentar. Katanya gak apa-apa karena di sana udah banyak santri yang bantu. Fathan yang pernah melakukan kesalahan pada Aras, sungkan untuk menolak permintaan Aras. Akhirnya dia mengangguk pelan. Kita bicara di sana. Ucap Aras sambil menunjuk ke gazebo dekat taman pesantren. Iya Om. Jawab Fathan. Dia lalu berjalan mengikuti Aras. Perasaannya was-was. Takut kalau Aras membalas perbuatannya pada Aska dan Azura. Duduk, Tan. Tita Aras setelah mereka sampai di gazebo. Aras dan Fathan duduk bersebelahan. Saling diam pada awalnya. Sampai akhirnya Aras yang angkat bicara. Adikmu sudah tidur, Tan? Tanya Aras basa-basi. Sudah, Om. Aku turut prihatin dengan semua yang sudah kamu alami. Kamu yang sabar ya. Ujian hidup manusia akan menjadikan dia semakin kuat. Kuat iman dan mental. Yang sabar ya. Iya Om, saya minta maaf ya Om atas semua yang sudah saya lakukan. Saya tahu saya salah pada Aska dan Azura. Dan saya sudah mendapatkan balasannya. Jawab Fathan sambil menunduk tidak berani menatap Aras. Ya manusia akan mendapatkan balasan atas apa yang dia kerjakan. Baik itu buruk maupun baik. Makanya saya selalu bilang, hati-hati dalam melangkah. Hati-hati jangan sampai menyakiti hati orang. Yang sudah ya sudah Tan. Sekarang kamu harus belajar dari kesalahan yang pernah kamu perbuat. Jangan pernah menyakiti hati orang lain lagi. Iya Om, saya akan selalu ingat pesan Om. Saya harus melanjutkan hidup demi adik-adik saya. Terima kasih nasihatnya Om. Fathan tiba-tiba menyalami Aras dan mencium punggung tangannya. Aras sampai terharu melihatnya. Season 2 bab ke-99.